Kasihan kasihan Hai guys, untuk kesempatan kali ini saya dan 3 teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal syariah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tergolong pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instrumen investasi berbasis syariah yang diperjualbelikan di dalam pasar modal. Instrumen investasi berbasis syariah yang diperjualbelikan di dalam pasar modal yaitu seperti sukuk, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Saham merupakan salah satu instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal dan diminati oleh investor muslim dikarenakan prinsipnya yang sesuai Islam serta mampu menghasilkan return yang tinggi yaitu melalui dividen dan capital gain. Salah satu indeks saham syariah yang ada di Indonesia yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. JII juga merupakan indeks saham syariah pertama di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan diluncurkannya reksadana pertama yang diluncurkan pada tahun 1997. Pada tahun 2000, Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks saham syariah pertama yaitu penerbitan fatwa syariah. Penerbitan fatwa tersebut kemudian diikuti oleh penerbitan fatwa lain yaitu Fatwa Nomor 40 2003 yang mengatur pasar modal syariah dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Pada tahun 2006, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kini menjadi Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan pertama mengatur mengenai pasar modal syariah. Penerbitan peraturan pasar modal syariah kemudian diikuti oleh penerbitan daftar efek. Penerbitan daftar efek syariah yaitu daftar efek yang memenuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjadi panduan bagi pelaku pasar dalam memilih efek yang memenuhi prinsip syariah pada tahun 2007. Selanjutnya, pada tahun 2011, pasar modal syariah di Indonesia mulai mengalami banyak gebrakan inovasi, sehingga tahun tersebut ditandai dengan tahun kebangkitan pasar modal syariah. Seperti indeks saham syariah Indonesia yang merupakan indeks komposit dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Fatwa DSN MUI nomor 80 yang mengatur mengenai penerapan prinsip syariah
mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, dan diluncurkan Syariah Online Trading System (SOTS). SOTS merupakan sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham. Sesuai prinsip modal syariah di Indonesia, memiliki energi baru untuk terus bertumbuh dengan menorehkan baru secara konsisten. Setelah itu, pada tahun 2013, peluncuran rekening dana nasabah syariah, plan roadmap pertama pasar modal syariah, dan bordir galeri investasi syariah pada tahun 2015. Peluncuran zakat pertama dan peluncuran Jakarta Islamic Index atau JII 70 pada tahun 2017. Peluncuran wakaf saham pertama, peluncuran fatwa nomor 124 yang mengatur mengenai kesesuaian syariah dalam layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian di Konstudion Sentral Efek Indonesia tahun 2019. Dan MUI menerbitkan fatwa nomor 135 tentang saham dan fatwa 138 terkait kesesuaian syariah dalam mekanisme kiring dan penjamin efek Indonesia pada tahun 2020. Bursa Efek Indonesia kembali mendapat penghargaan sebagai The Best Islamic Capital Market Award pada tahun 2022. Nah, setelah munculnya pasar modal syariah di Indonesia ini, pihak Bapepam bersama DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional mulai mengeluarkan MOU pada tanggal 14 Maret 2003. MOU ini merupakan singkatan dari Memorandum of Understanding, di mana isi dari MOU ini yaitu kesepakatan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2004, pengembangan pasar modal di Indonesia sudah setingkat dengan Eselon. Kemudian, aset penunjang pasar modal di Indonesia mulai meningkat sejak munculnya PT Indosat Tbk. Nah, dari sinilah memicu banyak perusahaan lain untuk beramai-ramai menanamkan asetnya di pasar modal syariah. Di sini ada beberapa perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama, indeks pasar modal syariah berpatokan pada institusi konvensional, namun tetap berdasarkan pada prinsip saham syariah. Yang kedua, instrumen. Instrumen pada pasar modal syariah yakni hanya berupa saham syariah, obligasi, serta reksadana syariah. Yang ketiga, mekanisme. Mekanisme transaksi tidak mengandung unsur ribawi, tidak ada spekulasi dan judi, serta tidak melayani saham yang bergerak di bidang yang diharapkan. Kemudian ada beberapa kendala yang patut kita ketahui dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama, belum adanya ketentuan yang menjadi legitimasi pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah, misalnya undang-undang. Yang kedua, selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana, di mana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Selama ini, praktik pasar modal tidak bisa kita pisahkan dari riba, maisir, dan gharar, dan bagaimana memisahkan ketiganya dari pasar modal sehingga terbentuklah pasar modal syariah. Yang ketiga, sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak, karena ternyata perkembangan pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak yang berwenang. Nah, dari beberapa kendala ada juga beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk melanjutkan keberadaan pasar modal syariah di Indonesia ini. Yang pertama, keluarnya undang-undang pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal menyempurnakan UU PM nomor 8 tahun 1995 sehingga dengan hal ini diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah. Yang kedua, perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau pengusaha muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi untuk meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen
syariah dalam pasar modal, sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air ini. Yang keempat, perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Oleh karena itu, dukungan akademisi sangat diperlukan guna menanamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang keunggulan produk pada pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat memperbaiki ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan diperhitungkan sehingga bisa membuat perekonomian negara pun menjadi lebih baik. Sementara itu, kelebihan instrumen pasar modal syariah yaitu lebih pasti. Karena sudah berbasis syariah, sudah pastinya semua produk dan transaksi yang ada di pasar modal syariah ini sudah bebas dari riba karena sudah menggunakan nilai-nilai syariah. Di pasar modal syariah ini juga sudah menghindari transaksi yang berspekulasi nantinya berujung pada judi yang akan merugikan pada sebelah pihak saja. Produk yang diperdagangkan di pasar modal syariah ini, yang pertama, efek syariah berupa saham, yang kedua, sukuk, yang ketiga, reksadana syariah, yang keempat, efek beragun aset syariah, yang kelima, dana investasi real estate syariah, yang keenam, efek syariah. Di pasar modal syariah ini juga, semua transaksi yang dilakukan sudah menggunakan akad-akad yang jelas, sehingga yang melakukan transaksi sama-sama senang dan tidak ada yang dirugikan satupun. Dan di pasar modal syariah ini juga, semua produk serta keunggulannya bisa dinikmati oleh semua kalangan, yang artinya non-muslim pun bisa tetap menikmati semua produk dan melakukan transaksi di pasar modal syariah ini. Baiklah, sekian.